Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ibu-ibu nih. Udah jam segini tuh. Udah sore, Pak. Sore ya? Oh, iya, habis kehujanan, lemes pasti. Ya, akhirnya gue ditemenin sama persatuan emak-emak. Setelah kemarin persatuan bapak-bapak. Sekarang Ya lu giliran juga emak-emak. bapak-bapak. Tapi kan setidaknya sekarang emak-emak gitu kan. Paling ganteng sendiri dong ya Pak ya di sini. Dari dulu ganteng, dari lahir Oh iya ganteng. benar, salah dong saya. Kalah sekarang ganteng anak lo kan. Iya sih. Ya memperbaiki keturunan. Ya. Akhirnya setelah hampir berapa minggu kita nggak ngetek ya, Pit? Lumayan ya. Iya, Lama. lu terakhir ngetek itu kapan? Oh iya, sebelum ini ya. Sebelum tsunami Aceh. Lama banget dong. Buset. Enggak. Gue mikir dulu lagi. Ya, gila ini efek kehujanan jadi lemes gua. Ngantuk ya? Ngantuk. Lapar. Iya, lapar. Jangan goyang Yen, si Yen ini. Ya itu kan Rusuh banget. Bisa kan begitu. Ya udah, aku agak munduran. Ya maaf ya. Lur, ini hari ini episode ini bintang tamu kita ibu hamil. Agak-agak Jadi harap maklum. ya. Salah satu pengusaha, ya insya Allah sukses lah. Amin. Yang namanya usaha pasti ini kan dari jatuh bangun. Ragu dong. Udah jatuh berapa kali Bu? Banyak. Ya. Nah sekarang gua ditemenin sama Ibu Pipit, ibu. Emang karena udah ibu-ibu kan? Iya udah Ya. ibu anak 2. Kemarin sama Mas Pesli. Kok kalau dia emas kan anaknya 2 juga. Oh iya, Bapak Pesli. Bapak. Berarti sama gua Mas Gemblong. Lu bapak lah. Iya Bapak juga. Tetap gua nggak mau menolak tua. Gue juga. Ya. Ya. Setelah kemarin beberapa kita ngetek tentang profesi ya. Ya. Sekarang kita bakal ngetek tentang Ding 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 ding. aduh, yang pasti makanan kesukaan gue ini. Tapi sampai saat ini gue belum nyobain. Aduh, kasian banget sih lo. Sabar ya bapak-bapak Ini ibu-ibu. harusnya dipanggil tuh ya bawa ini apa namanya? Produk ya. Tester Tes gitu dulu, maksudnya. iya, Sabar ya nanti gue bawain. Tapi nggak sekarang. Ini dibawain ya, tapi marah maklum lah ibu hamil, ya kan? Lagi nggak dulu. Jadi emang stop. Lagi Sampai saat stop ini? sementara. Sampai lahiran. Oh, ya. Ya, emang berita lu emang panjang juga. Kalau dia dijabarin semua bisa berapa jam? makanya. Jadi poin-poinnya aja. Poin-poinnya. Kuliah. Ya guys lagi. Lur. Jadi kita saat ini ngetek episode sekian kalinya. Kita di sini kedatangan salah satu sahabat lama, sahabat lama. Aduh. Sahabat lama. Sahabat penuh cerita ya, Tak? Sahabat penuh cerita. Penuh drama. Penuh drama. Ya hampir ya sepertiga, nggak sepertiga lah. Nggak ya di bawah setengah tuh berapa? Seperempat. Ya seperempat. Nah hampir ya seperempat hidupan gue adalah cerita-cerita bertiga ini bersama Bapak Fesli juga. Kita pernah merasakan maksudnya teman segeng. Lika-liku. Gitu kan. Ya, Iya. ini adalah teman segeng dulu. Lika-liku remaja lah. Lika-liku remaja. Ih bukan lagi serem ih. Tapi yang awet cuma Mbak Pipit. Aduh, gue awet sampai sekarang. Kita sama pasangan kita masing-masing nggak awet ya Yan. Tapi alhamdulillah Yan. Bukan yang dulu. Maksudnya yang Stop. dulu. Oh Yang iya. dulu sama gue yang dulu. Namanya juga awet. cinta-cinta monyet gimana sih? Gue ngomongin. Oh iya bener. Setelah sekian lama nggak ketemu juga, akhirnya si ibu ini berpetualang dari Sabang sampai Merauke bisa ketemu lagi kan. Ternyata dia sudah punya usaha. Usaha rumahan. Usaha rumah tapi ya alhamdulillah bisa meningkatkan
pemasukan. Iya, alhamdulillah. Anak udah mau 2 ya Bu? Iya. Ini udah lagi itu isinya anak sih, alhamdulillah. Iya dong. Anak coy. kebetulan kebetulan manusia bukan anak kucing. Aduh. Dan ini adalah temen lama gua sama Pipit juga. Kita ya alhamdulillah ya ini udah di Bekasi lah ya. Udah bisa kumpul lagi setidaknya walaupun nggak tiap hari, setidaknya kita masih bisa silaturahmi. Ini adalah seorang pengusaha Kuliner. brownies. Brownies. Kenapa brownies? Kenapa tepuk tangan sih? Seneng Kan banget. biar seru. Iya, seru. Kenapa brownies? Karena Pipit. Karena Yeni ini adalah lulusannya pastry ya. Pastry ya. Pastry. Jadi ya masih ada. Perkowehan. Jadi iya masih jadi saling berkesinambungan lah ya. Iya. Nggak mental jauh dari lulusan. Di bener. Kepake lah ya. Kepake, bener. Beda dengan Ibu Pipit. Iya. Lulusan pastry tapi bukan ngadon kue malah ngadon anak. Apa 2 ya? 2 lagi. Aduh. Ya mohon maaf. Ya tapi namanya juga jalan hidup masing-masing ya. Iya bener. Nah inilah Yeni ini adalah pengusaha brownies ya. Nah coba Yen, kita pengen tahu apa sih namanya perjalanan Teteh Yeni dari mungkin pas lulus kuliah, nggak mungkin kayaknya baru-baru ini lah ya, ada setahun 2 tahun ini ya. Apaan? Apanya? Ya usaha. Udah lama ya. Udah lama banget, cuman kan hidup gua kan penuh drama. Jadi stop. Tapi kan lu baru balik ke Bekasi emang selama sebelumnya tinggal di Gua Bali balik ke sini kan? berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun kan? Cuman lu dari Fatir ke sini? Udah 2 tahunan kayaknya deh. Balik ke Bekasi. Iya maksud gua. Tapi emang waktu lu di Bali lu jualan juga? Jualan cuma nggak se-booming di sini, maksudnya penjualan di Bali tuh agak kurang dibanding di Jakarta, di Bekasi gitu loh. Karena bule nggak suka makan brownies kali ya. Kalau di sana kan rata-rata ya maksudnya mungkin sasaran lu jualan di sana menyasar kepada bule atau turis. Nggak juga sih. Jadi Atau kalau di sana itu kan nggak tahu ya, karena di Bali itu mungkin UMR lebih kecil dibanding di sini. Jadi kalau kita pasang harga kayak yang pasang harga di sini itu udah gak ada yang beli gitu. Jadi beda harganya, range-nya tuh beda gitu. Berarti dari Bali sudah menekuni atau sudah memulai lah ya. Berarti awal mulanya usaha brownies ini sudah dari Bali. Di Jakarta dari zaman Makanya gue total usaha susah itu ini udah berapa tahun? lama gitu. Dari kalau mulai seriusnya sih sekarang. Cuman Iya, yang berapa dulu tahun? dari semenjak gua kesini gila. kapan sih? 2 tahunan ya? Ih lebih tahu. Lu 2 tahun di mana? 2 tahun 3 tahun kayaknya Nah, deh. iya, berarti begitu ya, itulah. Perkiraan lah ya, segitu. 3 tahun, berarti sudah 3 tahun ini ya. Menekuni lebih fokus lah ya dibanding Iya, waktu lebih di fokus dibanding Bali. yang dulu-dulu, benar. Karena mungkin ya emang daya beli untuk makanan ini di Bali kurang. Ya. Atau memang karena di sana juga orang mungkin usaha di Bali ya lebih sasarannya yang lebih kepada turis kali ya. Kalau di Iya. sana mereka usahanya gitu kan. Jadi sana tuh pusatnya tuh lebih ke kayak baju bikini gitu-gitu loh, yang kebuka-buka, yang retail gitu Tapi lu waktu di loh. Bali pernah kan pakai bikini? Gak penting banget sih pertanyaan lo. Instagramnya ya sekalian ya. Enggak maksudnya atau kan ya gue juga ke Bali juga baru sekali seumur hidup honeymoon itu. Cuma mungkin kalau turis lokal gitu kali ya, kalau di sana nggak lebih jarang kali ya kalau Jarang, beli. kurang. Aduh, brownies di Jakarta juga banyak. Iya, jadi di sana tuh gitu. peminatnya kurang menarik gitu loh. Kurang Gini menarik ya. doang gitu. Jadi Betul. loh. mungkin Jakarta kalau atau di orang daerah aslinya sana. situ kan Juga nggak terlalu ya. nggak sana terlalu Nggak ini terlalu. makanan banget ya kayaknya ya. Nah coba Makanan. tolong dijelasin dari pertama bisa buka mungkin dari Bali Sejarahnya sampai itulah, sejarahnya dari Bali sampai gimana? sampai sudah di Bekasi nih. Bukan sih, awal mulanya itu bukan dari pas di Bali. Itu zaman gue pas Cari jodoh. bukan juga. Cari jodoh. Itu zaman gue, anak gue itu masih berapa bulan udah ada Instagram tuh. Tapi cuman bertahan nggak lama, paling setahunan. Di Karena Bali? enggak di sini Oh, di di- Bekasi.
abis itu ada masalah segala macam, berhenti, terus guenya apa sih kesana kemari nggak mau diem gitu ibaratnya, karena stres kali ya, jadi ya udah ngilang, terus IG-nya mati gitu. Jadi fokusnya tuh yang sekarang aja, udah 2 tahun 3 tahun ini gitu loh. Jadi up and down ya. Ah, Up and down. Yang pasti yang gue tahu ini sudah dicobain sama selebgram Cikit. Ya salah satu goal tersendiri ya, gitu kan. Itu nanti kita akan bahas nanti. Berarti perjalanannya mulai panjang lah banget ya dari sini ya. Salah satunya ya mulai dari setelah pulang dari Bali kan hampir menetap lama di Bali nih ya. Baru pindah ke Bekasi Lur. Jadi ya ini sempat melanglang buana di Bali itu, kerja di sana ya. Pernah kerja di restoran juga atau segala macam di Bali, tapi khususnya di Bali ya, tepatnya di Bali. Terus akhirnya bosen lah ya, mungkin jadi kacung mulu, pengen nyoba dengan kelebihan gue, dengan ilmu gue yang selama ini dapat di kuliah, akhirnya bisa di explore ke menjadi sebuah pemasukan gitu kan buat keluarga gitu kan, buat menambah pemasukan gitu kan. Berarti dari semenjak kalau ini berarti 2017 lah ya, kalau 3 tahun lah ya. 2017 iya kayaknya. Gitu berarti ya berawalnya deh iseng-iseng kali. Apa enggak sih, emang niat? Dulu kan gue kan pernah bikin cupcake kan, cupcake juga bikin. Gue inget. Cupcake gitu yang hias-hiasan gitu kan, yang sesuai imut. Itu kue ulang tahun juga, tapi gak ada browniesnya. Terus sekarang gue pengen bikin udah satu aja. Fokus aja kan satu produk aja gitu, terus tinggal ngembangin. Jadilah sekarang jadi brownies gitu. Nah kalau boleh tahu namanya apa? Namanya IG-nya sugarchili.id. Itu produk sendiri atau? Produk sendiri. Berarti emang semuanya original homemade sendiri. Berarti emang itu semua dari ini, bukan ambil dari orang ataupun franchise atau jadi reseller lah ya? Oh bukan. Wah inilah kelebihannya. Tapi ya alhamdulillah yang gue tahu sih ya, ya udah mulai dikenal lah ya Sugar Chili. Iya pelan-pelan. Orderannya gue ngeliat Instagramnya orderan banyak mulu. Oh, iya emang. Asli mulu dia. Tukang Gojek, driver Gojek sama driver Grab. Famous lah ya. Alhamdulillah kan. Jadi perjalanannya sekitar 3 tahun kan gitu kan. Iya, up and down. Terus kenapa dikasih nama Sugar Chili? Gak tahu, karena kan itu ada makanannya juga. Kan kalau sugar itu kan manis, kalau chili itu kan pedas, jadi sambung jadi sugar chili gitu. Pedas manis. Pedas manis kehidupan ember. Berarti kayak apa, mie ayam apa, kalau mie ayam tuh nyamin. Oh iya benar. Jadi satu ya. Jadi latah gua anjir. Gitu kan. Jadi apa? Nah kan tadi Sugar Chili berarti selain brownies ada makanan kayak lauk-lauk gitu juga. Kan? Cuman lebih prefer ke si kuenya ini dibanding sama si makanan beratnya, lauknya. Berarti maksudnya tetap jalan, cuma orderannya nggak sebanyak kue, nggak sebanyak browniesnya. Kue gitu, kue. Lu emang ikan nih, kue ikan. Maaf Bekasi ya. Iya. Kue ikan kue. Oh jadi gue bahas ngomong apa nih, kue? Iya. Kue oke. Cake lah. Oh, iya, bahasa cake. lu kan sebagai anak pastry bahasanya cake. Oke. Lebih ke apa namanya, blasteran. Ih ampun ribet ya, makan tempe aja. Nah, apa namanya, berarti kan brownies, terus ini selain brownies tadi berarti kan apa, cupcake ya? Cupcake udah enggak. Kenapa nggak coba yang lain gitu? Kan pastry itu kan juga nggak selama lu kuliah di waktu kuliah pastry ini, kan lu nggak cuma bikin brownies. Iya sih banyak yang harus gue kan? Banyak. Penasaran itu dari sekian banyak jenis-jenis kue yang ada, dessert apa, kenapa lo pilih brownies gitu? Puding gitu kan. Kan apalagi puding banyak gini, sorry. Maksudnya gini, ketika namanya usaha kan kita ada perasaan nggak puas gitu ya, Pit. Iya. Jadi brownies gue udah alhamdulillah nih. Nah dulu mungkin cupcake juga, mungkin gue coba ini cupcake deh, atau gue bakal bikin atau terobosan lain kayak, atau apa, cheesecake atau yang apa lain. Nah gitu kan, maksudnya mengembangkan produk gitu kan. Apalagi ya walaupun gue mau nyobain sih, tapi ya kita bisa lihat sih dari Instagram dia, maksudnya aktivitas penjualan dia di Instagram itu kan ya alhamdulillah kita juga wah, sampai sekarang gue aja belum nyobain gitu kan. Cuma lihat fotonya doang. Ngeliat fotonya doang. Lu bayangin aja deh udah cobain. Iya tadi gue berharap
Yen, lu datang ya ngisi podcast kita. Bawa jangan lupa, gue lagi ribet mau lahiran. Ya udah. Timingnya. Lalu udah lagi gitu kan udah. Belum berarti, belum. Tapi ntar ya pesan satu pasti dibikinin. Tapi kita minta tester ntar aja ya. Tapi emang nggak lagi ngirim order ya. Dari awal bulan itu emang emang stop dulu. Yang lainnya banyak yang nanya sih kok pengen pesan di e-commerce kok diliburin gitu kan. Terus akhirnya gue bilang lagi fokus buat proses mau lahiran. Jadi nanti mungkin kalau nanti diinfo lagi kalau misalnya udah buka gitu. Oh. Nah, Back to ini tadi, kenapa harus brownies di Iya. antara sekian banyak jenis dessert yang Karena ada? brownies itu simple, bikinnya nggak ribet, bahannya yang dicari gampang. Terus jadi prosesnya nggak lama gitu, bahannya cuma beberapa, jadi kita tinggal variasiin si rasa sama toppingnya aja gitu. Sebenarnya banyak sih emang kue-kue di mana-mana gitu. Cuman emang lebih perlu ke brownies lebih enak aja gitu. Apa Jadi sih? pilihnya itu. bestseller apa? Bestsellernya yang peanut butter caramel Itu semua sendiri. sendiri. Mulanya sendiri. Berarti udah ya udah tahu lah ya tempat-tempat udah gituan lah. Mungkin nanti next ada lagi produknya, cuman kan sekarang belum tahu apa nih yang customer pengen gitu kan. Kan harus polling dulu customer pengennya kue apa. Tapi pasti bakal lama lagi soalnya habis ngelahirin urusannya tuh Pesan nggak mungkin. sendiri kan, iya. Lakinya jauh. Iya ya Allah. Pasti Makanya bakal lama sabar-sabar, lagi. sabar-sabar. Ya, mungkin ya semoga nanti bisa nambah karyawan kali kan. Amin. Kan salah satu manfaat kita membuka usaha adalah membuka peluang juga. Benar, buat Itu yang untuk- membutuhin. Membutuhin walaupun emang nggak seberapa, cuma mungkin untuk beberapa orang bermanfaat gitu ya. Maksudnya orang-orang yang daripada menganggur gitu kan membantu perekonomian Iya, benar. orang sekitar. Lagi kayak gini kan. Makanya ya kita sih berharap mungkin nanti setelah lahiran nggak terlalu lama ya Pit nungguin atau enggak. Iya, jadi kita customer, bisa cepet-cepet coba ya Tak lagi. Lu udah nyobain ya Pit? Udah. Udah Kalau dia lu sih belum. udah. Kalau dia kan sering gua kirim-kirimin. Abis kalau lu kan jauh. Iya kan gue kesini juga padahal nongkrongnya. Kenapa lu gak sisain gua? Lu juga jahat juga Pit. Dia juga gak bisa ya. Mohon maaf itu di bawah orang-orangnya pada Iya, pada makan. rakus. Iya. Apalagi anak-anak semua sih itu. Iya, malah brownies itu diterima di lidah semua lidah kalangan orang, ya. heeh. Semua kalangan, semua umur juga masuk. Ya, Masuk. jadinya pas. Apalagi dengan harga yang cocok dengan varian yang banyak. Iya. Apa sih emang variannya apa aja? Banyak banget. Pokoknya bestseller Oh, bestseller tadi apa? Karamel. karamel peanut butter, Peanut butter. sama yang topping mix itu tuh satu brownies itu ada toppingnya macam-macam. Itu 2 bestseller, sisanya ya kayak toppingnya keju, almond. Kalau itu standar lah Saya ya. kayak gitu-gitu Maksudnya aja. yang varian topping yang lain tuh yang jarang. Oh, nggak ada sih standar gitu semua. Ada yang baru itu kemarin Lotus gitu Oh, Lotus aja. yang lagi ini banget hits sih. ya. Heeh. Itu lotusnya encer atau gimana sih maksudnya? Itu selai. Iya tahu maksudnya diikut dipanggang jadi meresap ke Ke si adonan. Dia toppingin di Atau atasnya emang- terus di bake gitu ya. kan kalau mungkin yang gue lihat ya beberapa ya ada kayak Oreo mungkin ya. Oreo itu kan kayak beberapa gue kali makan brownies itu paling ditucep-tucepin itu atau nggak di atasnya gitu Oh, kan. ada sih yang kayak kan, gitu. terus, Milo atau Cadbury gitu kan di taruhlah Iya, sama gue juga ini ada kan. kayak gitu, tapi itu lebih prefer ke si brownies kukus. Iya Oh, kalau jadi ada 2 jenis juga. Ah. Jenis kukus dan panggang, Panggang. ya. nah kalau kayak Lotus itu di adon dulu sebelum dipanggang atau dikukus atau emang Di setelah barengan. Jadi lo manggang itu si kue plus sama si selainya itu jadi saat masukin ke oven. oh jadi udah diaduk dulu udah Di mix baking. atau di topping? Di topping. Di topping. Oh, kan? di topping. Itu bedanya di mix atau di topping. Karena kalau di mix itu juga sesuai ilmu pastry itu berat ya kalau di adonan ya. Mendingan Dia tuh di- bisa kolaps tak. Mm-mm. Si itunya. Jadi Kalau kukus beda, beda sendiri. Oke. Ngerti? Iya enggak. range harganya dong sebutin. Gua nggak ngertinya ya, gua ngerti makannya aja, enak apa enggak udah itu aja. Oh gitu. Oke Kalau oke untuk- oke. Kalau untuk bikinnya ya perlu belajar dulu, walaupun sekarang udah gampang lah ya kita lihat di YouTube jadi gitu kan. zaman benar. sekarang tuh gampang ya. Gampang, Gampang benar. banget makanya ya nggak menutup Iya. kemungkinan untuk teman-teman di luar sana juga ya mungkin coba-coba. Tapi ada juga harus loh. riset ya. Itu Tapi harus ada riset juga ya. kalau misal lo nyobain itu resep lihat dari Google, dari YouTube, ada beberapa ingredient yang mereka kurang-kurangin. Jadi Pasti sih, nggak iya. mungkin real karena kan
kalau resep yang original itu kan ibaratnya udah privacy gitu kan. Jadi kalau dulu ngikutin situ pasti ada aja deh tak kurang ini, tak kurang ngembang, tak apa Iya. gitu. Balik lagi jadi harus trial lagi ya. terus-terusan. Bisa tambah-tambahin sendiri. Riset juga kayak Iya. salah satu brand ayam juga kan berapa ratus kali coba. Nah, iya, itu kayak gitu. Kan. Jadi nggak cuma sekedar lihat di YouTube. Ya mungkin kalau untuk hanya sekedar iseng buat konsumsi pribadi Iya, nggak keluarga apa-apa. nggak masalah. Tapi kalau untuk dijual mungkin butuh riset Agak berapa kurang, lama. Itu emang lu ngeriset sendiri beberapa lama atau emang udah ketempel di otak nih selama lu kuliah gitu? Ada enggak di kuliah sih, kuliah kan enggak ada kayak Maksudnya kita pasti nggak semua tau sama ilmu yang di kuliah ya, pasti enggak. dikembangin sendiri. Iya, ya? dikembangin sendiri dari kerja Itu lo segala proses trial resepnya tuh gimana sih? Coba-coba kan ada sih gue resep dapet dari si chef dulu kan. Itu coba-coba terus kadang terlalu keras, kadang terlalu iya, kan, kayak gitu-gitu, makanya gue acak-acak lagi, akhirnya jadi deh sekarang gitu. Dapet Berapa lama? akhirnya. Dapat Berapa lama tuh proses risetnya sampai lu nemuin Enaknya yummy gitu. Iya, itu bisa sampai sebulanan, sebulanan dulu. tergantung moodnya gue sih. Tiap hari lu nge-baking terus gitu. Enggak juga, hidup gue baking terus, gimana anak gue ntar. Ya lo aja akhirnya 2 tuh dapat nge-baking anak ya kan. Beda itu ya. Iya dong. Ya kan sama, kita berdua semua anaknya Iya, kan. bener. Nah, kalau ini sampai saat ini pemasarannya berarti kan sosial media atau kan Instagram lah yang paling gampang itu sekarang kan Instagram, apalagi sekarang udah marketplace sudah banyak nih. Nah itu kan selain itu gue pernah lihat juga lu pernah nge-repost lah ya. Itu kan di selebgram kalau nggak salah ya. Siapa Dwi Hananda ya? Endorsan ya. Endorse. Nah itu kan mungkin ada beberapa yang belum tahu nih caranya, atau mungkin kalau fee kan beda-beda ya setiap ini ya. Itu sistemnya seperti kalau marketplace mungkin gampang lah kita gitu. Tinggal naruh-naruh aja Tinggal produknya. naruh, karena ya itu udah secara apa? Rulesnya udah kayak gitu. Rulesnya udah kayak gitu loh. Maksudnya udah kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini kayak di Instagram, terus WhatsApp juga bisa di statuskan atau di marketplace kayak Shopee, Lazada, Blibli atau dan segala macam, Tokped juga kan udah gampang lah ya. Nah kan mungkin ada yang bingung nih. Mungkin kalau dilihat artis kan jadi banyak orderan nih gitu kan. Ada yang ya. pengen coba nih endorse ke selebgram gitu tuh prosesnya, coba dijelasin. Prosesnya tergantung sih dari mereka ya. Kadang beberapa minggu dibaca, kadang udah berapa hari baru dibaca, baru direspon gitu. Karena kan yang endorse itu orang isi selebgram itu kan nggak cuma 1-2, dan gue harus memilih selebgram yang ibaratnya benefit, terus yang positif, yang nggak neko-neko. Jadi kan harus di riset dulu, harus dilihat dulu dari aktivitas IG-nya mereka, terus komen-komennya segala macem gitu. Jadi nggak sembarangan. Tuh. Jadi tergantung si selebnya. Kalau misalnya ada yang cepet, kadang langsung di post, kadang ada yang nunggu dulu sebulan. Waktu itu gue pernah ngendorse salah satu artis, itu gue nunggu sebulan. Tapi barang masih belum dikirim. Nanti kalau misalnya Makanya udah coba dijelasin prosesnya. Coba proses dari awal. Proses dari awal lu Mungkin ngehubunginnya dari gimana. dulur sahabat Warak Podcast ini pengen tahu gitu. Ada Maksudnya yang pengen coba ya Taya. pengen coba, gue masih kurang maksimal nih. Gue maksudnya gue nge-share di Instagram, gue nge-share di marketplace, cuma masih belum belum maksimal gitu untuk pemasaran. Juga soalnya juga gue sempat punya teman juga, dia jualan itulah ya kaki 5 gitu kan. Cuma emang lumayan rasanya enak gitu lah. Nah dia setelah di post sama emang kebetulan itu selebgram ini temannya dia gitu. Jadi temannya dia ini adalah suaminya si selebgram ini gitu kan. Nah dia punya istri itu selebgram. Nah akhirnya dibantuin lah sama dia, sampai sekarang itu udah buka cabang. Nah itu kan hal-hal yang mungkin orang masih awam sih. Selebgram mahal, gue nggak takut nggak bisa. Iya memang, tapi coba, ada kalanya selebgram itu juga berbaik hati untuk ibaratnya sini gue bantuin deh gitu. Coba makanya dari ini coba tolong dijelasin prosedur, proses dari awalnya. cara awal sampai akhirnya si itu selebgram
nge-proof gitu. approve bahwa oke fix gue bantu untuk share gitu. gitu. Sampai proses pembayarannya kayak gimana, pengiriman barangnya Pengiriman bagaimana? apakah harus bayar atau emang dia emang dengan sukarela atau emang harus hanya bisa dengan tuker produk gitu kan? Karena kan ada sebagian gitu ya. Kayak gitu. Nah, coba gimana? Kemarin sih yang udah beberapa selebgram gue endorse itu awalnya gue ngubungin si manajemennya dulu ya kan. Entah bisa ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Line. Jadi setiap selebgram itu ngubungin ke manajemen itu beda-beda akun gitu. Jadi dari situ terus gue memperkenalkan diri gue dulu. Gue ini siapa, terus UMKM gue tuh ini, IG-nya ini gitu kan. Nah setelah itu ya udah gue ngobrol-ngobrol sama orangnya, terus nanya rate dari mereka tuh berapa, terus prosesnya gimana. Nanti mereka tinggal ada yang otomatis langsung yang jawab otomatis gitu loh, langsung keluar. Cuman ada juga yang gue sama itu tuh orang yang manajemennya tanya jawab. Kalau misalnya gue nya oke, terus kalau kiranya gue mikir ini terlalu mahal nih gitu kan. Jangan gebrak-gebrak meja, rusak meja gua. Ya? Oh iya. Ini meja lu nih. Terus. Iya kalau misalnya gue ngiranya itu harganya ibaratnya terlalu mahal banget, gue pending dulu, gue cari yang lain. Nanti kalau udah oke, baru gue bilang sama manajemennya kalau misalnya gue pengen pakai jasanya si selebgram itu. Udah payment, nanti masalah pengiriman barangnya itu paling biasanya 2 hari sebelum. Kan ini kan makanan, nggak bisa dikip lama-lama. Beda kalau barang gitu. Jadi nanti bakal dihubungin lagi kalau misalnya gue harus ngirim si produk itu gitu. Udah. Paling mahal yang pernah Lo coba. berapa nominalnya? Emang harus disebut banget apa di sini? Gak apa-apa. Nominalnya aja. Minimal orang Gue nggak perlu orangnya, maksudnya selebgram itu nggak perlu. Gue nominalnya yang pernah lo hubungin, dia minta mahal, paling mahal angkanya berapa gitu. Yang jelas di bawah 10, di atas 5. Dah. Oh, untuk berapa kali post? Nah, itu kan ini mesti tahu jadi si itu untuk satu dulur-dulur kali. juga. Oh, untuk sekali post. Satu kali post aja. Jadi kan maksudnya ada yang mungkin ada sekitar range-nya di angka 5 juta ya PT, maksudnya gini. Gue 5 juta mungkin ada dari si pihak selebgram atau artisnya, gue bakal kasih lu 2 kali iklan atau enggak 2 kali post itu tentang makanan di Instagramnya, atau kan ada atau enggak ada kontraknya. Maksudnya ya enggak kontrak juga, maksudnya perjanjiannya bayar dengan biaya sekitar segini, gue bakal 2 kali post di Instagram, bakal post di Twitter atau gitu. Itu enggak gitu. Kalau nanti ada ininya saja, ada rules dari mereka sendiri. Jadi kalau untuk sekian sekali 2 kali post. Kalau misalnya lu pengen banyak post berarti bisa nambahin, ada yang nambahin kalau misalnya lu pengen nambah free 1 slide lagi. Ntar kadang ada dari mereka ada yang nambah 500.000, 1,5. Jadi bukan 2 kali lipat ya. Gitu. Oh, jadi penambahan slotnya aja. Penambahan gitu. slotnya aja, nggak double price gitu. Oh, berarti paling mahal yang sih dari angka 5 sampai 10. Berarti belum di atas 10 nggak ada ya? Belum dihubungin ya yang di atas 10 ya. Belum mampu Pak. Ya Allah, sabar. Kan, ya kita kan juga pasti mikirnya kan juga gue takutnya kalau misalnya di atas 10 gitu kan, takutnya nanti dilihat rate-nya kurang bagus apa gimana, kan jatuhnya jadi Feedbacknya nggak ada gitu jatuhnya. Aduh sayang banget. karena kan kita juga UMKM ya PT ya. Jadi juga maksudnya buat dulur-dulur di luar juga yang mau mencoba untuk memakai jasa selebgram untuk memaksimalkan produknya dia dikenal masyarakat, pasti kan mereka berpikir ketika gua harus ngeluarin segini, feedbacknya apa, nah berapa kali post gitu kan, maksudnya share di mana aja, apakah cuma sekali atau berkali-kali, kan juga kita harus tahu gitu. Jadi kita nggak sembarangan mau ngasih juga, karena kan ya maaf nih yang gue juga beberapa kali juga lihat udah dikirim ternyata nggak dipost gitu kan, ya mungkin Iya banyak kejadian ya. banyak kayak gitu kejadian ya. maksudnya ya gitu Ada kan. sih, gue juga pernah nggak kayak gitu sih, cuman kita ngasih barang, kita udah oke, cuman nge-reviewnya itu kayak Nggak maksimal. ada juga. Kalau gue sih alhamdulillah kemarin lihat reviewnya dia dari selebgram sih alhamdulillah enak, makanya gue penasaran.